Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke. Baik. Kembali lagi di Gotau di channel Email Visi Fungsi. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari literasi politik yang kemarin sempat tertunda karena beberapa hal. Ya. Penyergapan. Bukan. Enggak, penyergapan karena kita ada kegiatan waktu itu dan ada teman-teman panitia kan menyergap kita. Oke. Yaitu pada sub pembahasan konsumsi politik untuk masyarakat yang kemudian bertujuan untuk meluruskan stigma politik di mata masyarakat. Seperti di mata masyarakat politik itu kotor dan sebagainya. Sebagaimana yang kemarin saya sempat membahas sedikit sebelum kemudian videonya terpotong. Kemudian saya akan ulangi di sini secara singkat. Baik, menurut saya tidak sepakat dengan apa yang menjadi pandangan Anto, Saudara Sugianto, yang mewakili masyarakat minim akan literasi. Politik itu sebenarnya tidak kotor. Politik itu bersifat bebas nilai. Sebagaimana saya juga didukung oleh Asrul argumentasinya, yang dimana politik itu netral. Tergantung politik itu siapa yang gunakan. Ketika politik digunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang bersifat kotor, ya kemudian akan kotor juga. Ketika politik itu dicemplung ke teh, ya politik itu akan berbau teh. Dicemplung politik teh. Nah, ketika politik dicemplung ke lumpur, ya politiknya juga berbau lumpur. Nah, mungkin begitu. Namun bagaimana lah pandangan dari kedua saudara saya ini? Oke, saya serahkan. Ya, bagus. Selamat malam teman-teman. Di tepat ya yang disampaikan oleh Bung Ageng tadi, bahwa alasan mengapa video kami terpotong waktu itu karena memang ada beberapa kendala. Juga hari ini kami hadir di studio yang baru saja kami resmikan. Nah, ini diresmikan langsung oleh Bintang dan Bulan. Ini bukan representasikan salah satu partai ya, tapi memang kami ini studionya outdoor. Bintang. Ini sebetulnya lampu teman-teman, lampu biasa saja. Ini banyak sendal, banyak segala macam. Ini juga. Ya. Jadi lanjut ke poin pembahasan mengenai. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ya bahwa saya mengutip perkataan dari seorang politisi yang diundang dalam salah satu podcast yang terkenal ya, bahwa teman-teman politik itu kotor. Dan juga saya juga mengutip seorang mantan ketua umum salah satu partai yang pernah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang juga mengatakan bahwa politik kita memang sangat rentan dengan money politik. Bahkan beliau mengatakan presentasinya 90% itu untuk presentasi untuk berani mengatakan presentasi 90% itu menurut saya waduh luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa politik bebas nilai, ya sepakat juga saya. Politik tidak bisa dihakimi sama seperti kopi dan tai misalnya. Tai tidak bisa dihakimi seperti apa. Apakah tai itu negatif atau tidak, kan itu kan salah satu bentuk, kalau mungkin orang-orang saya sebenarnya ekspresi dari tubuh untuk mengeluarkan penyakit, itu kan sistem ekspresi tubuh. Tidak salah dengan tai, Panggilan tai. Ya. Jadi lanjut soal, kalau saya melihatnya sih, ya betul politik itu bebas nilai, tapi hari ini kalau menurut stigma saya sebagai masyarakat umum ya, dan kebanyakannya bahwa melihat itu tidak ada kemudian politik hari ini yang kemudian menggunakan politik dengan cara baik-baik. Maksudnya dengan yang mengatakan bahwa politik untuk kebaikan, tapi politik hanya sekedar untuk menanggungkan kekuasaan, soal cari-cari kepentingan. Ya hanya itu yang menurut stigma masyarakat. Dan kaitannya soal apa tadi yang menjadi lanjutan tema kita, yang juga ada hubungannya dengan tema utama itu literasi politik, bahwa masyarakat memang minim literasi politik. Kita itu hanya fokus pada hari pemilihannya saja, dan setelah itu ya selesai, kita sudah tidak peduli lagi. Masyarakat umum, saya sebagai masyarakat umum melihat itu. Ya sampai untuk sekarang sih yang itu bisa saya sampaikan.
baik sekali. Mungkin bisa langsung Ya. ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Ageng dengan Bung Anto, ya saya sepakat bahwa politik itu bebas nilai, dalam artian bahwa tergantung siapa yang menggunakan atau siapa yang terjun ke dalam politik ini. Rokok, Bu. Karena Wah, saya enggak bisa. Anti rokok politik, saya. politik ini kan bukan benda. Politik itu merupakan suatu cara. Jadi tergantung siapa yang menggunakan politik ini. Contoh semisal seseorang yang memang betul-betul punya niatan yang baik dalam berpolitik, ya pasti dia akan menggunakan politik yang bersih. Nah, berbeda ketika orang-orang yang memang tujuan utama dari dia berpolitik itu adalah hanya karena uang, itu pasti dia akan menggunakan hal-hal kotor untuk masuk ke dalam dunia politik. Dia akan menggunakan cara-cara yang bisa dibilang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat masyarakat umum. Tadi dikatakan oleh Bung Anto bahwa dia mengatakan politik itu kotor karena dia mengutip perkataan dari salah satu politisi bisa dibilang terkenal lah di Indonesia. Kotor, yang mengatakan bahwa politik itu kotor, ya mungkin yang politik yang dia gunakan adalah politik yang memang kotor. Jadi ya kita realistis saja, karena dia sendiri yang mengatakan bahwa politik itu kotor, berarti saya sendiri, ya ini pemahaman saya sendiri, menganggap hal tersebut ya dia menggunakan politik kotor karena dia sendiri yang mengucapkannya. Jadi menurut Asrul dia menafsirkan politik sesuai apa yang Yang di alam yang digunakan. Sangat empiris sekali. Sangat empiris sekali. Ya, jadi saya seperti itu, bahwa kembali lagi bahwa tergantung siapa yang menggunakan atau cara apa yang digunakan orang ini dalam berpolitik. Karena saya kan kemarin di video pertama mengatakan bahwa politik itu kan tujuan utama dari politik itu adalah kekuasaan. ya. Nah, jadi ya mungkin orang-orang ini yang menganggap bahwa politik itu kotor, ya karena mereka sudah ngebet untuk merebut atau menduduki sebuah kekuasaan, ya mereka melakukan cara apapun untuk mencapai kekuasaan ini. Ya itu yang Jadi saya bikin seperti ya, itu. Itu yang bikin juga saya bingung. Kan bisa kita ketahui bersama bahwa KPU, Bawaslu dan unsur-unsur pendukung pemilu ini ya, ini saya lihat selalu mencanangkan kita bebas dari politik, bebas dari black campaign, kampanye hitam, dan negatif campaign, kampanye negatif yang membawa isu sara dan segala macamnya. Ya, sistemnya mereka jelas bahwa ada aturannya seperti ini, bla 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 bla, melarang kemudian hal yang dianggap tadi bisa membuat politik ini menjadi kotor kan. Tapi dari sekian lama ya selalu saja mereka bisa lolos. Dan apa ya, ini betul-betul pendapat masyarakat awam ya. Ini Jadi menurut Bung Anto ini tidak ada ketegasan dari aturan-aturan ini atau bagaimana? ya, kalau secara regulasi saya pikir wah kita luar biasa kita. Luar biasa kita. Tapi lagi-lagi penerapannya itu yang entahlah, karena mungkin untuk memang menegakkan ini butuh power yang kuat atau seperti apa. Saya juga masih bertanya-tanya di situ. Kan kalau tidak salah di 2019 ya, salah satu komisioner KPU itu kan ditangkap, yang kemudian ada hubungannya dengan yang mungkin pernah dibuat oleh Bung Asrul, yaitu Harun Masiku, yang sampai hari ini belum, ini tidak berbahaya karena memang kasusnya seperti itu ya. Masih main petak umpet. Ya saya agak bingung ya, itu yang kemudian yang pernah kasus yang sampai Kolombia saja ditangkap, ini seorang Harun Masiku yang kemudian yang komisioner KPK, oknum komisioner KPK ditangkap loh, KPU pusat loh ini. Jadi masyarakat ya makin tidak percaya, jadi distrust issue atau isu tidak percaya masyarakat ya wajar-wajar saja, dan menganggap bahwa politik ya ajang pesta 5 tahunan yang sekedar formalitas. Saya mungkin dianggap skeptis ya, tapi ya mau bagaimana lagi. Selain itu saya jadi teringat, saya sempat teringat dari penjelasan Bung Asrul dan Subianto terkait tujuan utama politik. Kita kembali lagi pada definisi politik yang dimana ini adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Ya walaupun kemudian hari ini banyak yang menggunakan politik dengan tujuan utama adalah kekuasaan.
ya dalam arti lain tidak harus monoton pada kekuasaan menjadi tujuan utamanya politik. Nah, seperti yang kemarin adegan wudhu, siapa tahu ini bukanlah bentuk kampanye, siapa tahu pelaku ini si pelaku yang ada di iklan wudhu ini, siapa tahu dia melihat di lingkungannya bahwa wah bahaya ini, jarang beribadah, jadi saya harus kampanyekan ibadah. Nah ini kan tujuan baik, belum ada klarifikasi mengatakan bahwa ini adalah kampanye. Tidak ada juga, ya walaupun tidak ada jaminan. Ya, kita tidak bisa pastikan bahwa ini adalah kampanye politik untuk mencari kekuasaan. Tidak ada jaminan di situ. Jadi dalam artian kita harus sepakat bahwa politik ini kita tidak boleh hakimi. Ya. Tidak boleh artikan tafsirkan secara subjektif, karena kemudian ketika itu diartikan secara subjektif dan diterima masyarakat banyak, otomatis ini akan menjadi kelaziman dan kemudian menjadi stigma yang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, yang kemudian kurang dayanya dalam memfiltrasi sebuah informasi. Itu yang mungkin masuk pada poin pembahasan kita ya, bagaimana kemudian masyarakat ini mendapatkan konsumsi politik yang memang betul-betul mereka perlukan. Kan kita tahu ya, dalam arti begini ya, kita tahu bersama ya lah, bahwa ada beberapa stasiun TV yang kemudian dikuasai oleh yang pemiliknya adalah para ketua umum partai ya. Ya walaupun ya sisi jurnalistik itu tidak bisa memang ditoleransi persoalan keberpihakan ya, harus netral ya. Saya tidak mempertanyakan soal apakah media-media yang kemudian di bawah naungan ketua-ketua umum partai ini tidak bisa bersikap netral, tapi lagi-lagi ini melihat saya sebetulnya mungkin dianggap bukan mewakili sih ya, saya mewakili diri saya sendiri yang kemudian ragu-ragu terhadap salah satu media umum yang kemudian menjadi sumber konsumsi politik dari masyarakat umum. Kayak contoh misalnya ya beberapa stasiun TV. Saya tidak perlu sebutkan siapa ya, teman-teman pasti tahu. Ya, terkait itu yang dimana media-media bisa dikatakan tidak lagi netral karena kemudian yang memegang media ini atau pemilik media ini. Saya tidak bilang sih sebetulnya, tapi ya. Anda yang bilang. Saya sampai hafal lagunya itu. Maju lagi. Ya itu. Ya. Ini lagi. bukan partai ya. Ya. Dan kita juga tidak punya stasiun TV. Stasiun YouTube. Ya, stasiun YouTube ada, stasiun YouTube ada. YouTube lebih dari TV katanya kalau menurut lagunya GGS itu. Kembali lagi untuk mengkritik ketidaknetralan dari media nasional, apakah ini suatu fenomena yang bisa dikatakan negatif atau kemudian boleh-boleh saja? Oh, mengkritik maksudnya? Ya, kritik media yang tidak netral. Ya, oh, dianggap tidak netral. Ya. Kau silakan. Ya, betul. Ya, saya anggap ini sebagai bentuk aksi bisu ya. Nanti kan saya ini mungkin sudah muak dengan sistem. Ya, misal tadi katakanlah kita harus apakah mengkritisi media-media? Ya mungkin ya saya sering dengar ya, media itu ya selalu minta kritik dan saran yang membangun, yang konstruktif, tapi bukan yang destruktif atau yang menghancurkan. Tapi kan yang menjadi susah itu ketika media-media ini misalnya kerja yang kemudian dianggap melanggar hukum itu dilaksanakan di underground atau dalam tanda kutip ya tidak terlalu kelihatan ke publik, kita susah juga. Wait a minute. Ya, kita tidak ada ya. Karena kemudian kita tidak ada kajian lebih lanjut Iya, dan iya. data kita tidak bisa justifikasi. Ya, kita tidak bisa justifikasi. Mengenai tentang media yang ya di televisi saya pernah lihat itu, yang itu Harry Potter penyihir itu ya. Jadi kemudian kita lanjut yang menjadi akhir poin dari pembahasan terhadap konsumsi politik yang layak untuk diterima masyarakat. Bagaimana, ada saran dari teman-teman bagaimana dalam memberikan saran kepada masyarakat agar kemudian tidak begitu mudah atau tidak begitu gampang dalam menjustifikasi politik seperti yang tadi.
seperti saya. Gampang sekali Seperti saya. yang tadi gimana ketika melihat iklan bla 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 dan sebagainya, ketika mendapatkan informasi terkait politik, kemudian ya kebanyakan sih politik itu disertakan dengan yang tadi berbau sara, berbau mencela dan sebagainya, dan kemudian masyarakat otomatis wah ini bahaya ini. Nah, wah itu apalagi yang membawa-bawa agamanya dalam ranah politik. Kan kemudian di mata pemegang politik ini dalam menjalankan politik, otomatis dia tidak pandang lagi apakah ini hal baik atau hal buruk. Kalau dia ngebet, seperti bahasanya Asrul, kalau dia sudah ngebet untuk mendapatkan kekuasaan ini, otomatis semua hantam semua saja. Lakukan semua cara. Ya, lakukan semua cara. Halalkan segalanya. Nah, jadi untuk menjatuhkan lawannya ya pakai landasan agama, pakai landasan budaya dan sebagainya yang bersifat wah dia ini adalah keturunan ini. Kita Iya, tidak saya boleh tahu itu. dipimpin oleh keturunan ini. Nah, rasanya begitu. Dan masyarakat otomatis yang masih awam dalam menafsirkan atau mencerna atau dalam artian mengkonsumsi informasi dalam media yang berbau politisasi, otomatis dia akan terima secara mentah-mentah, tidak melakukan filtrasi. Mungkin ada saran dari Bung Sugianto atau Asrul bagaimana? Iya. Apa tadi mengenai bagaimana cara istilahnya memilih pemimpin atau memilih calon lah. Kalau saya melihat biasanya kan masyarakat memilih calon karena dia melihat si calon ini populer. Dia melihat si calon ini sering seliwetan di entah di sosial media kah ataukah di televisi Baliho kan? ataukah di baliho kah dan lain sebagainya. Saya begini, kita sebagai orang Sinjai ya, orang Bugis, Ya, ya Apa-apa. itu memiliki filosofi tersendiri dalam memilih seorang pemimpin. iya. Yang pertama itu harus pintar. Kalau dalam bahasa Bugis itu maca nakinawa-nawa. Dalam artian bahwa kita melihat dulu latar belakang dari si calon ini. Rekam jejak. Ya, rekam jejaknya. Contoh semisal si calon ini sudah pernah menjabat atau menjadi seorang pemimpin lah sebelumnya, dan kemudian dia ingin maju lagi di periode selanjutnya. Kita lihat dulu kebijakan-kebijakan apa yang sudah dia keluarkan di periode-periode sebelumnya. Apakah kebijakannya pro terhadap rakyat, ataukah justru kebijakan-kebijakannya ini hanya menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan partainya. Jadi kita harus melihat itu. Tadi macam nakinawa-nawa ataukah pintar. Kemudian yang kedua yaitu si calon ini punya etika dalam berpolitik, etika dalam berkomunikasi dengan entah itu sesama pemerintah kah ataukah dengan masyarakatnya. Etika dalam berpolitik, etika dalam pemerintahan itu diperlukan oleh seorang pemimpin agar nantinya ketika dia membuat kebijakan, dia bisa pro terhadap masyarakat. Dia bisa melihat semua kebutuhan masyarakat, entah itu masyarakat miskin, menengah dan lain sebagainya. Itu mereka harus lihat semua. Jangan langsung membuat kebijakan tanpa melihat masyarakat yang di bawah, karena nanti yang akan menikmati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin ini adalah masyarakat. Jadi mereka harus melihat apa yang dibutuhkan oleh si masyarakat ini. Kemudian terkait dengan etika seorang pemerintah atau etika dalam berpolitik, biasanya kan kita melihat calon-calon yang ingin maju entah itu eksekutif atau legislatif itu kan sebelum dia terpilih itu dia murah senyum, sering menyapa dan lain sebagainya. Tapi setelah beliau terpilih itu kita diacuhkan, entah itu karena dia lupa ingatan atau apalah, tapi itu memang real.
bahwa ketika mereka terpilih dia sudah tidak lagi melihat siapa yang memilih mereka. Dia tidak lagi memikirkan ataupun melihat janji-janji apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat. Jadi itu bahwa kita harus melihat rekam jejak dari si calon ini. Apakah memang sebelumnya si calon ini memiliki rekam jejak yang baik, ya monggo silahkan dipilih. Tapi ketika teman-teman sudah melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya ini yang memang sudah hanya mementingkan diri sendirinya, ya mungkin kalau kita memilih dia lagi mungkin kita yang bodoh. Jadi seperti itu. Ya tolong sih Ya, sebetulnya kalau tolong. saya. Jadi saya seperti itu, Bung. Oh iya iya. Ya. Bagaimana? Menarik. Si punya yang terakhir tadi Ya. soal bukan pemimpinnya tapi masyarakat yang kemudian tidak bisa peka melihat, wah sebetulnya misal sudah melihat rekam jejaknya ya, wah sudah mungkin satu periode 2 periode tapi tetap tidak ada kemajuan, tapi masih tetap dipilih karena ada faktor tertentu, ya itu lah bisa dimaklumi mungkin kayak masyarakat bisa menilai. Tapi bagaimana dengan orang yang kemudian baru terjun begitu, yang biasanya itu selalu identik bahwa politisi muda, cerdas, Ini berkarakter. tadi yang saya mau. Ya itu yang kemudian bagaimana kira-kira masyarakat bisa menilai itu ya. Sedangkan kan kalau kita di daerah itu ya, terutama Sinjai ya, yang saya ketahui sampai hari ini yang menjadi yang masih sangat konvensional sekali. Baliho di mana-mana, kemudian entah itu yang baliho yang sangat besar atau yang mungkin kerennya 1x1 atau kamu menggunakan Hemat. ya itu yang kemudian kayak gunakan itu sebagai bentuk sosialisasi kan, kayak misal Gunakan ruang akademisi. udah ya sebelum itu ya itu yang kemudian kalau ini bisa orang mungkin bisa menjadi semacam bahan evaluasi untuk atau bahan edukasi lah bagi teman-teman caleg ataupun siapapun ataupun yang XBL pun dieksekusi dia ketika mereka baru mau naik, ya artinya mereka orang baru begitu, politik mereka dalam saya terdistraksi teman-teman. Saya agak gugup. Lanjut persoalan bagaimana kemudian ketika politisi yang baru muncul dan mereka susah kok sosialisasinya kepada masyarakat, masih menggunakan cara konvensional seperti baliho dan segala macamnya. Kira-kira bagaimana kemudian masyarakat bisa nilai kan kalau incumbent yang maju kan, masyarakat bisa nilai Sudah ada. dari rekam jejak. Tapi kalau yang masih baru, ini kira-kira tantangannya apa untuk teman-teman politisi muda yang baru mau maju, terutama di level provinsi? Boleh langsung ditanggapi. Ya silakan. Ya, dalam artian ketika dia masih pemula di ranah politik, kita tidak bisa katakan bahwa ini adalah awal karirnya atau awal jejaknya. Kan kemudian sebelum dia terjun dalam dunia politik, otomatis dia punya pengalaman di politik itu, karena tidak mungkin dia tertarik masuk ketika dia belum mengkonsumsi kajian-kajian politik. Biasanya bapaknya politisi yang maju. Oh ya, otomatis ketika dia melihat itu, Iya. Maksudnya entah kan dia melihat, wah salah bapakku caranya memimpin. Nah, harus saya turun. salah bapak saya Dalam memimpin, artian artinya begini. satu keluarga saya maju saja. Satu keluarga saja maju. Ini salah satu partai yang Makanya begini, publik ketika melihat seperti fenomena yang mahasiswa aktivis yang kemudian terjun di dunia politik, otomatis masyarakat melihat, wah ini munafik sekali. ya itu Pada awalnya dia yang meneriaki pemerintah, dia yang meneriaki para legislator. Dan kemudian di periode selanjutnya dia mencalonkan. Kenapa kita menjustifikasi bahwa ini adalah hal-hal yang munafik atau buruk atau yang konotasinya negatif? Seharusnya kita harus memberikan kesempatan. Nah, ini setidaknya bisa memotong rantai. Ya bisa dikatakan begitu. Memotong siklus politik keagraban yang dimana
kita berilah ruang, atau kita sebagai seorang pemuda ya dukung juga calon pemuda yang dimana pemuda bisa dikatakan lagi aktif-aktifnya dalam mengkonsumsi kajian-kajian politik, lagi aktifnya kritik-kritiknya, panas-panasnya. Otomatis ketika dalam hal ini masih membaranya jiwa-jiwa kritisnya, di sisi lain orientasi keuntungan atau orientasi kepentingan pribadinya masih belum tumbuh banget. Berbeda ketika bukan berarti mengatakan bahwa yang lebih muda lebih unggul daripada lebih tua, tapi kemudian setidaknya ini memutus rantai politik keakraban, dan di sisi lain juga memutus siklus kekuasaan oligarki. Nah, sebagaimana kan bentuk negara kita negara republik, yang dimana kita tidak dibolehkan sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan yang memegang kekuasaan tidak boleh dipindah-pindahkan. Dalam artian saya sebelumnya jadi pemimpin dan kemudian kepemimpinanku kuserahkan ke sini karena bisa jadi beberapa faktor, karena saya akrab, atau kemudian saya berkeluarga, atau ini adalah keturunan saya. Itu setidaknya setidaknya kita memutus itu. Begitu. Dalam artian walaupun dia masih awam atau dia masih pemula di dunia politik, dalam artian lapangan politik, setidaknya dia memiliki teori-teori tentang politik. Dia pernah mengkonsumsi kajian politik, yang dimana dia pasti sudah tahu beberapa teori-teori sebelum terjun. Jadi dalam artian tetap masih ada rekam jejaknya, entah dia sekolah divisi, entah dia sekolah atau dia pernah menempuh pendidikan di mana lah yang berbau-bau politik. Ya, mungkin itu harapan saya. Nah, itu kan dari sisi masyarakat, dari sisi mungkin ya pelaku politiknya ya. Walaupun masyarakat pelaku politik, tapi yang akan dipilih ini kan Objek yang, politik. ya, yang akan dipilih yang kita bicarakan tadi ya, calon-calon legislatornya atau calon-calon eksekutifnya inilah. Tapi kan yang kemudian menjadi titik permasalahan juga ya, mungkin sama dengan di video sebelumnya, sama dengan video sebelumnya, mengedukasi masyarakat dengan penerapan mengedukasi masyarakat dengan perut yang lapar, dengan mengatakan bahwa insya Allah ketika saya terpilih BBM gratis, BPJS gratis. Apalagi sekali saya sampai saking banyaknya saya sampai lupa itu apa yang perlu digratiskan. Pendidikan ini Ya, sebagainya. dan jargon utama adalah nasionalis religius. Ya, kita tiba-tiba semuanya menjadi seorang nasionalis dan religius. Hebat sekali gitu. Ya. Berarti begini, masyarakat mengedukasi masyarakat yang juga belum siap secara, ini bukan arti meremehkan masyarakat kita ya. Saya juga bagian dari masyarakat. Mungkin edukasi Ya, bukan dalam artian mereka masyarakat. Masyarakat tidak remeh. Jadi lanjut. Bagaimana kemudian ini dalam bentuk sosialisasi ya. Ini kan saya mohon maaf ke teman-temannya. Jadi ini teman-teman, saya tekankan lagi bahwa apapun yang kami sampaikan bisa dikritisi, diberikan saran, bisa berikan hujatan kalau perlu. Iya. Dan kemudian ketika wah, kenapa pembicaranya tidak jelas? Yang pembicara utama tidak ada, ini tidak ada pembicara utama di sini. Ada. Kita saling berdiskusi santai saja. Karena Dan kita bertiga tidak ada yang mau mengambil resiko paling besar. ya walaupun dia yang buka ya. Moderatornya dia. Tapi yang paling banyak bicara adalah dia. Astagfirullah. Ya beginilah suasana politik, saling tunjuk menunjuk. Ya, lanjut soal sosialisasi ini, mungkin lanjut ke soal sosialisasi politik ya. Iya. Sudah menggunakan sarana komunikasi politik untuk sosialisasi yang kemudian menjadi konsumsi politik dari masyarakat. Contoh misalnya teman-teman saya yang kemudian ada beberapa yang menjadi anggota PPS dan mereka itu di media sosial mereka terutama kemudian melakukan sosialisasi bahwa
jangan ragu jangan lupa ke TPS tanggal 14 14 Februari 2024. 2024. Mereka sebetulnya itu PPS di bawah KPU ya? Atau ya, di bawah KPU ya, di bawah KPU yang kemudian sebagai pelaksana panitia pemungutan suara. Saya pikir orang-orang ini ya mungkin sudah maksimal, tapi perlu di-upgrade lagi melihat kondisi masyarakat kita yang ya acuh tak acuh. Itulah yang kemudian menjadi mungkin semacam motivasi bagi para calon-calon pemimpin ini melihat bahwa sosialisasi yang kemudian dilakukan oleh KPU dalam hal ini masih belum maksimal, melihat potensi-potensi itu. Sepertinya ketika kami taat aturan hanya menggunakan baliho, hanya menggunakan pamflet, hanya menggunakan bla bla bla, hanya itu kemudian mereka mencari celah dan masuklah di politik. Tapi soal kemudian sarana edukasi, saya sampai sekarang juga masih bingung juga sebetulnya. Kalau andaikan saya ya menjadi seorang calon legislatif misalnya, yang kemudian tanda kutip akan menggunakan cara baik-baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghadapi kemudian orang-orang yang sudah 2 periode, 3 periode, lebih pengalaman, lebih banyak koneksi, lebih banyak jaringan. Mungkin saya ketika masuk ke ruangan itu, waduh, saya akan gunakan cara apa ini? Saya sepertinya hanya modal idealisme dan dukungan teman-teman dekat saya. Sepertinya saya butuh bantuan pengusaha. Lanjut. Saya mungkin akan bingung juga jika jadi caleg. Saya mungkin belum cocok menjadi konsultan politik, berbeda dengan kedua teman saya mungkin cocok jadi konsultan politik. Terkait tentang sosialisasi politik, yang dimana kita lebih mengedepankan pengadaan sarana edukasi terkait politik. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa indikasi, yang dimana kita tidak hanya terpaku pada popularitas si calon dan kemudian tidak terpaku pada apa yang menjadi keunggulannya, seperti dia latar belakangnya pengusaha, dia latar belakangnya akademisi yang bisa dikatakan unggul di institusinya. Tapi ada loh satu indikasi yang tidak boleh kita lalaikan, yang dimana budaya organisasi. Ketika kita melihat calon pemimpin, kita harus perhatikan juga budaya organisasi yang dia tempati, karena itulah yang kemudian akan membentuk si calon pemimpin ini. Anggaplah mulanya saya yang seorang kutu buku, tapi kemudian terjun ke lingkungan yang dimana tidak ada yang suka baca buku, dan ya anggaplah terjun ke lingkungan yang yang bisa dikatakan kontradiksinya ini terdistraksi. Ayo. Saya barusan melihat cewek cantik, jadi saya lupa tadi itu. Ya Sri Kandinya nyimil. Dalam artian ketika saya seorang kutu buku, walaupun bukan kutu buku ya, ketika anggaplah ketika pada awalnya saya seorang kutu buku, dan kemudian terjun ke lingkungan yang dimana ini lingkungan yang tidak produktif, kebalikan dari lingkungan saya pada awalnya. Nah, otomatis itu yang akan mempengaruhi, dan dimana saya mulai menjauhi buku, saya membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, seperti itu pada awalnya saya yang belum masuk organisasi atau partai, dan kemudian masuk ke partai ini, otomatis budaya organisasi partai yang saya masuki itu yang akan membentuk saya ke depannya. Jadi dalam artian kita juga harus memperhatikan budaya-budaya organisasi, seperti partai A, bagaimana karakter partai ini. Itu karena tidak jauh berbeda ketika di partai ini banyak yang nakal, atau banyak orang-orang partai ini yang korupsi, otomatis tidak ada jaminan dan tidak ada kemungkinan saya tidak mengikuti itu.
Itu tadi pembahasan terakhir, di mana sosialisasi kepada masyarakat, atau ini adalah bentuk usaha dalam mengedukasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang ideal. Yang pertama kita harus melihat sebagaimana dijelaskan Bung Hasrul, kita harus melihat latar belakangnya, Kemudian harus pintar. elektabilitas, ya tidak harus terpaku pada popularitas calonnya, karena popularitas dia bisa dikatakan kepintaran bukan menjadi kepintaran bukan menjadi alasan dia populer. Banyak alasan-alasan lain, banyak faktor lain yang menyebabkan dia Pintar menggoreng. Menggoreng membawa udang. bakar, ya. Nah, dan kedua seperti yang disampaikan Kemudian Pak harus Hasto, juga punya etika dalam berpolitik. etika pemerintahan, etika berpolitik, yang dimana bagaimana dia memperlakukan sesama lingkungan horizontalnya, apalagi vertikalnya, dan kemudian budaya organisasinya, di mana dia bertempat, di organisasi mana dia bertempat, maksudnya dalam artian di partai mana dia. Ketika partainya berkarakter atau berwatak ini, otomatis dia tidak mungkin berwatak sebaliknya. Otomatis dia ya paling banter dia 70% berwatak seperti partainya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari kita bertiga, lanjutan dari literasi politik. Mungkin ada saran atau sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oh, mungkin saya sedikit saja ya. Soal tadi kemudian budaya organisasi dari si calon misalnya. Ini kan ya balik lagi bahwa masyarakat kita terlalu malas begitu. Misal, wah, siapa sih ini orang baru? Sepertinya melihatnya, saya belum pernah melihat orang ini. Ya malas. Mungkin kayak melihat entah itu visi misinya, entah itu janji-janjinya, janji politik dan segala macamnya. Wah, mungkin menarik nih. Tapi bukan tai. Menarik tapi bukan tai. Berkualitas ini dia punya Menarik nih. dia punya janji-janji atau visi misi, tapi karena mungkin fokusnya ke hal lain, jadi aduh malas sih untuk mencari tahu siapa sih orang ini sebetulnya. Lalu lanjut ke soal budaya organisasi, ya sepakat juga sih bahwa bagaimana kemudian melihat partai yang kemudian menaungi si calon ini, kan hari ini mungkin sangat sedikit sekali yang maju independen, saya tidak tahu, sangat kurang sekali yang maju. Kalau di legislatif mungkin tidak bisa ya, tidak bisa independen. Tapi kalau di eksekutif mungkin Eksekutif ada beberapa. ya, ada beberapa, walaupun itu ketika terpilih pun ya ada beberapa kasus, ada beberapa contoh yang ya ketika maju ke pemilihan independen dia, tapi ketika sudah terpilih dan tidak bisa mendapatkan suara parlemen di daerah, kan dia kasih ditentukan dan ujung-ujungnya ya masuk partai. Iya, Jadi betul bahwa melihat budaya dari organisasi atau budaya partai yang menangani juga penting. Walaupun hari ini ya semua partai besar yang ada di parlemen pusat itu tidak sedikit kader-kadernya yang kemudian ditangkap. Tapi jangan skeptis teman-teman. Ya. Jangan skeptis ya, jangan, kita tidak boleh terjebak dengan sistem itu ya. Walaupun mungkin ya itulah, saya kembalikan lagi. Oke. Saya sedikit sebagai penutup ya. Tahun depan kan sudah pemilu Ya. tahun 2024. Nah, yang biasanya terjadi ketika pemilu itu kan adanya golput, karena merasa bahwa mereka percuma ketika memilih pemimpin karena sama saja. Ini sama saja. Ya. Tapi saya begini, ketika ada dua calon yang maju, kemudian salah satu calon ini petahana, dan kita melihat kepemimpinan dia sebelumnya bahwa dia tidak pro terhadap masyarakat, ya setidaknya kita memilih hal-hal yang baru. Mungkin hal yang baru ini bisa pro terhadap masyarakat, karena ketika teman-teman golput ya itu tidak terhitung, itu sia-sia karena menurunkan potensi. ya, karena bisa saja si calon yang petahana ini bisa maju karena teman-teman tidak memilih si calon yang baru ini. Jadi daripada, karena teman-teman tidak suka dengan calon yang lama ini, lebih baik pilih calon yang baru daripada golput. Jadi saya rasa seperti itu. Saya tidak Promosikan yang baru. Karena ini maksudnya saya tidak mungkin mempromosikan. ya mohon maaf ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah dikatakan penutupan, tapi lanjut lagi ini karena kita tidak, karena ini diskusi santai saja ya. Mulai menarik sebetulnya ya. Tertarik saya. Jangan sampai kemudian dianggap oleh teman-teman bahwa wah, salah satu pembicara di diskusi tersebut mempromosikan orang-orang baru, tapi kemudian mengatakan bahwa ketika melihat rekam jejak dari orang-orang yang sudah yang petahana,
Ya, apa salahnya dengan memilih? yang baru. Ya, Iya. Tapi saya tidak mempromosikan calon baru. Ya. ya terbaik dari yang terburuk katanya. Atau ya, terbaik dari yang terburuk. Mungkin selesai. Ya silakan lanjut lagi karena durasi juga. Baiklah, itu tadi terima kasih. Kemudian untuk kesimpulan mungkin ada di deskripsi teman-teman. Baik itu dari kami. Lebih dan kurangnya mohon jangan dikurang-kurangi. Kalau dikasih kurang jangan kurang aja. Astagfirullah khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada definisi politik yang dimana ini adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Ya walaupun Ya, karena kita berada di dekat sirkuit Mandalika jadi ada yang free practice latihan bebas. Dia paling foton. Jangan orang itu no. ya walaupun kemudian hari ini Tingnya teman-teman. Inilah orang-orangnya. Dan ini yang mendistraksi kami teman-teman. Aduh. Ya sponsornya sejarah ini. Aduh. Ya. Ini lightingnya studio kami. Ya rencana besok Bung ya mungkin akan diperbarui. Jadi Ya rencana bagus sekali memang vanunya lo kayak di sini juga vanunya di atas quotesnya atau apanya tuh.